Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Taufik Faruk Abadi, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf semester 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, saya di sini bisa menyelesaikan tugas ulangan ujian tengah semester dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni akhirul Islam wal iman. Saya di sini akan memaparkan atau mereview buku dengan judul Akhlak Tasawuf Modern yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamzah dengan tema bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Tugas ini sebagai ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf semester 2. Buku ini diterbitkan oleh Republika Penerbit di Jalan Kapolri Blok 1 nomor 65 Jagakarsa, Jakarta 12260. Pertama kali terbit pada tahun 1939. Untuk selanjutnya saya akan mereview isi dari judul buku ini. Judul dari buku ini terdapat 13 buku. Yang pertama adalah pendapat-pendapat tentang bahagia. Menurut pendapat ahli syair, dalam buku ini terdapat syair yang dikarang oleh ahli syair Butai'ah, mengatakan bahwa menurut pendapatku, kebahagiaan itu bukanlah ketika terkumpulnya harta benda, tetapi takwa kepada Allah lah itu adalah bahagia. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya bekal untuk disimpan. Pada sisi Allah sajalah kebahagiaan orang yang takwa. Untuk pendapat yang lain, terdapat pendapat dari pendapat Imam Al-Ghazali, berkata bahwa bahagia dan kelezatan yang sejati yaitu ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian yang lain juga berpendapat kesempurnaan kebahagiaan itu tergantung pada 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan syahwat. Yang kedua, kekuatan marah. Dan yang ketiga, kekuatan ilmu. Untuk judul yang kedua dalam buku ini adalah kebahagiaan dan agama. Untuk mencapai kebahagiaan dalam agama terdapat 4 perkara. Yang pertama, i'tikad. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, iman. Dan yang keempat, agama. Yang pertama, i'tikad. I'tikad berasal dari kata aqada yaqidu, aqidah, yang artinya akidah atau keyakinan. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dalam agama, kita harus yakin kepada agama itu tersendiri. Untuk yang kedua, yakni yakin. Yakin ini terdapat pengakuan. Kita mengakuinya dengan cara yakin. Hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin.
Yang ketiga yakni iman. Beriman kepada agama itu, beriman kepada agama agar kita bisa bahagia dalam agama itu. Arti iman, iman adalah percaya. Kita harus mempercayai adanya agama itu. Kita akan iman ketika kita dibenarkan dengan hati, diakui dengan lisan, dan diperlakukan dengan amalan. Untuk yang keempat yakni agama. Kita harus mengakui agama kita atau mempelajari agama kita agar kita bisa bahagia dalam agama itu. Seperti halnya kita mempelajari ilmu yang dasar, seperti kita mempelajari ilmu keyakinan terhadap Allah, ilmu kesatuan terhadap Allah, dan lain-lain. Untuk judul yang ketiga yaitu bahagia dan utama. Untuk mencapai bahagia dan utama, keutamaan terdiri dari dua, yakni keutamaan otak dan keutamaan hati. Keutamaan otak, kita harus mampu berpikir mana hal yang baik dan mana hal yang baik, agar kita tidak terjerumus dalam perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, keutamaan hati. Bagaimana hati kita untuk memilih jalan itu benar dan jalan itu salah. Kita harus yakin, tidak boleh adanya ragu-ragu. Karena dalam hadis Rasulullah terdapat "Jangan yaribuka bila ma yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Selanjutnya, bab yang keempat di sini adalah kesehatan jiwa dan badan. Ada 5 perkara agar tercapainya kesehatan jiwa dan badan tersebut. Yang pertama yakni bergaul dengan orang budiman. Menurut yang saya pahami, bergaul dengan orang budiman adalah bergauli atau menemani orang-orang yang berbudi pekerti, agar apa yang kita lakukan juga sama dengan orang yang melakukan yang ada di dekat kita. Jika orang tersebut yang kita pergauli, yang kita temani itu berbudi yang jelek, maka kita bisa terjerumus dengan budi-budi yang jelek. Yang kedua yakni membiasakan pekerjaan berpikir. Sudah kita alami di waktu kecil sampai sekarang, di waktu kita masih playgroup TK, SD, SMP, SMA maupun sampai sekarang ini, kita sudah diajarkan untuk berpikir agar otak kita atau pikiran kita tetap berjalan, tidak adanya kebuntuan dalam otak. Itulah manfaat jika kita terus-menerus berpikir. Kita tidak akan lupa jika kita terus mengingat dan membacanya. Untuk yang ketiga, menahan syahwat dan marah. Menahan syahwat dan marah. Jika kita bisa menghindari itu, menahan syahwat dan kita menahan marah, maka kita akan menjadi orang yang kesehatan jiwa dan badan. Dari syahwat tersendiri itu kita harus bisa menjaganya atau membatasinya. Jika kita ingin perkara itu, maka ambillah perkara itu dengan cukup-cukupnya. Jangan terlalu melebih-melebihinya. Dan marah, kita tidak diperkenankan marah karena marah itu perbuatannya setan. Karena marah akan menutupi hati nurani kita. Hati nurani kita akan tertutup oleh kedengkian dan kemarahan. Yang keempat adalah bekerja dengan teratur. Seperti halnya kita sekarang ini di masa pandemi ini, hendaknya kita harus berpikir bagaimana kita bekerja dengan teratur, bagaimana kita kuliah dengan teratur, dengan cara efektif seperti daring, online, itu juga sudah efektif. Yang kelima adalah memeriksa cita-cita diri sendiri. Kita harus mengingat lagi kenapa kita harus berpikir, kenapa kita harus belajar sampai sekarang ini. Itu apa yang akan kita tuju. Kita harus berpikir lagi agar apa yang kita inginkan dulu sampai sekarang bisa tercapai di masa depan. Untuk yang kelima adalah harta benda dan bahagia. Harta benda dan bahagia.
Serta benda yang kita miliki hendaknya juga harus dengan keadaan yang halal dan tidak dalam keadaan yang haram. Karena kehalalan dan keharaman harta benda kita akan mempengaruhi dalam kebahagiaan diri kita nantinya. Yang bab ke-6 dalam buku tasawuf modern adalah qanaah. Qanaah adalah nerima. Nah, dalam bahasa Jawa itu artinya nerima, atau kita menerima apa yang sudah kita punya, tidak menginginkan yang lain, tidak terlalu menginginkan hal-hal yang di luar apa yang kita miliki. Itu adalah qanaah. Kita menerima apa adanya dengan apa yang sudah kita miliki. Itu sudah cukup bagi kita untuk dalam bertasawuf di modern ini. Untuk bab selanjutnya bab ke-7 yakni tawakal. Tawakal yang artinya pasrah. Tawakal diartikan kita menyerahkan diri kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Jadi kita setelah melakukan pekerjaan, seperti halnya kita setelah melakukan kuliah dari pagi sampai sore, kemudian kita pasrahkan kepada Allah atas apa yang kita kerjakan tadi. Nanti Allah akan membalasnya dengan apa? Dengan balasan yang setimpal dengan kita. Untuk bab yang selanjutnya yakni bab 8, bahagia yang dirasakan Rasulullah SAW. Ada banyak hadis tentang Rasulullah yang menunjukkan betapa bahagianya Rasulullah. Yang bab ke-9 yakni hubungan ridho dan keindahan alam. Hubungan ridho dan keindahan alam. Dalam keindahan alam, kita tidak akan lupa dengan apa yang telah kita ridhoi atau yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ada seseorang yang sedang memangku anaknya sendiri, anak kecil, anak bayi. Kemudian anak bayi tersebut kencing di pangkuannya si ayahnya. Nah, karena itulah si alam akan menyatu dengan keriduan manusia. Untuk bab yang ke-10 yakni tangga bahagia. Bab yang ke-11 adalah senangkanlah hatimu. Dalam bab 11 ini senangkanlah hatimu. Kita dihendakkan untuk menyenangkan hati kita agar hati kita itu tetap terjaga dalam iman, takwa, senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab yang ke-12 yakni celaka. Bab celaka yakni ada 3. Yang pertama pendapat akal yang salah, yang kedua rasa dengki atau rasa benci, yang ketiga adalah mengundurkan diri. Pendapat akal yang salah ini kita lakukan sejak pertama kali. Jika kita sudah berpikir yang salah dan kita lakukan terus menerus sampai saat ini, maka kita akan berakhir dengan celaka. Untuk yang kedua yakni rasa benci. Jika kita membenci sesuatu atau membenci seseorang dan rasa benci itu ada sampai saat ini, maka kita akan celakanya nanti. Entah itu kita tidak akan ada yang menemani atau hal yang celaka bagi kita yang lainnya. Yang ketiga adalah mengundurkan diri. Jika kita sudah berniat untuk bisa, maka lakukanlah itu dengan sebisa mungkin. Jangan sampai kita mengundurkan diri. Karena jika kita mengundurkan diri, nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Untuk bab yang terakhir, bab 13 yakni munajat. Setelah 12 bab yang sudah saya sebutkan tadi, bab terakhir adalah bab munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup segitu review yang dapat saya sampaikan. Barangkali jika ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf besar-besarnya. Jangan lupa subrek, like, dan komen di bawah ini. Saya atas nama Muhammad Tamlimu Al-Kafi izin pamit. Al-Aqumikum Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.